Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berharap gitu, punya tombol delete buat ingatan yang, aduh, bikin malu? Atau sebaliknya, tombol save permanen buat momen-momen berharga? Iya ya, pertanyaan bagus itu. Nah, pertanyaan intinya, bisa nggak sih kita benar-benar, mengendalikan apa yang kita ingat dan apa yang kita lupakan? Hari ini kita coba gali lebih dalam soal ini. Pertanyaan yang menggelitik ya, dan pasti relevan buat semua orang. Kita akan telusuri ini terutama berdasarkan bab 11 dari buku Why We Forget and How to Remember Better, penulisnya Andrew Batson dan Elizabeth Kensinger. Betul. Sumbernya menarik banget. Iya, ini nggak sih pandangan yang cukup cukup dalam soal mekanisme kontrol memori kita? Dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa punya kontrol lebih sadar lah atas dunia ingatan Anda. Plus nanti ada strategi praktisnya juga. Oke, siap. Mari kita mulai dari sebuah cerita di buku itu. Mungkin Anda juga pernah ngalamin yang mirip-mirip. Silahkan. Jadi salah satu penulisnya, Elizabeth, dia lagi ngajar di kelas nih. Terus nggak sengaja kesandung kabel listrik. Hampir jatuh. Aduh, Lumayan memalukan kan? Nah, masalahnya setelah kejadian itu, tiap kali dia jalan dekat area itu lagi, ingatan memalukan tadi tuh muncul lagi. Otomatis gitu. Tanpa diundang. Anda pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ingatan yang nggak diinginkan tapi kayak punya kehidupan sendiri aja. Muncul terus. wah pengalaman Elizabeth ini. Langsung kena ke inti masalahnya ya. Apa kita ini benar-benar nggak berdaya gitu ngadepin ingatan semacam itu? Atau jangan-jangan ada cara buat milih? Mana yang mau kita simpan, mana yang ya udahlah biarin aja hilang gitu. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Bab 11 ini kayaknya nantang anggapan umum deh. Banyak orang kan mikir otak itu kayak hard drive komputer aja. Tinggal pilih file terus pencet delete. Gitu kan? Emang sesederhana itu ya? Justru itu, beda banget. Mengendalikan memori itu, ya ampun sama sekali nggak kayak nge-delete file. Bab 11 ini nekenin banget kalau ini tuh lebih soal mempengaruhi. Mempengaruhi. Maksudnya gimana tuh? Ya, mempengaruhi apa yang otak kita anggap penting buat disimpan. Terus juga bagaimana kita ngakses ingatan itu lagi nanti. Kuncinya di kata mempengaruhi itu. Dan ini penting, butuh usaha sadar. Oh, oke. Jadi bukan otomatis ya? Bukan kayak saklar on-off. Lebih kayak kita nyetir lah. Kita yang secara aktif ngarahin fokus kita, sumber daya mental kita, buat nentuin ini ingatan mau dibawa ke jalur mana. Ah, oke. Jadi bukan sulap, tapi kerja mental yang, ya, disengaja. Oke. Kalau gitu, gimana soal pilihan kita sehari-hari? Kan kita sering tuh dihadapin pilihan kecil. Hafalin nomor telepon temen, atau ya udah simpen aja di kontak. Ingetin rute jalan, atau pakai GPS saja tiap saat. Pilihan-pilihan kecil kayak gini, ada dampaknya nggak sih ke, otot memori kita? Oh tentu ada. Banget malah. Ini nyambung banget sama konsep outsourcing memory yang dibahas juga di bab ini. Outsourcing memory. Iya, artinya kita punya kecenderungan kuat buat mindahin penyimpanan info keluar otak. Ke HP, catatan, atau bahkan Google kan jadi gudang info eksternal kita. Nah, disinilah bentuk kontrol pertama itu main. Kesengajaan. Sengaja gimana? Ya, penting banget buat Anda itu secara sadar mutusin. Info mana sih yang benar-benar perlu dan pantas disimpan di dalam kepala, internal gitu, dan mana yang cukup ditaruh di luar, eksternal. Menarik sih. Tapi ada risikonya nggak kalau kita kebanyakan outsourcing gitu? Jangan-jangan malah jadi, kurang mandiri secara kognitif. Terlalu ngandelin alat. Itu kekhawatiran yang valid perlu diwaspadai memang. Kuncinya tuh keseimbangan dan kesadaran. Nggak masalah kok pakai alat bantu. Tapi kita perlu nanya ke diri sendiri. Info mana yang fundamental buat pemahaman saya? Yang penting buat mikir kritis? Atau yang dibutuhin buat respon cepat? Nah, info kayak gitu sebaiknya Anda prioritasin buat diinternalisasi. Jadi milihnya harus sengaja ya, mana yang masuk ke RAM otak kita, mana yang cukup di hard disk eksternal gitu kali ya. Bisa dibilang gitu. Memilih secara sengaja apa yang masuk dan netep di memori internal Anda, itu bentuk kontrol proaktif yang penting banget di zaman sekarang, zaman informasi banjir gini. Oke, jadi kita perlu lebih selektif dan sadar ya ngisi memori internal kita. Terus, gimana soal detail di dalam sebuah ingatan? Misalnya, kita ngalamin kejadian penting nih,
Otak gimana caranya nentuin, oh detail A ini penting, simpan. Detail B, lupain aja. Buku ini nyebutin detail bisa ditambah atau dikurangin tergantung persepsi kita sesaat setelah kejadian. Nah, ini nyangkut ke proses alami otak dalam ngasih tanda atau tagging ingatan. Ini juga dibahas di bagian lain buku ini sih. Ingatan yang ada muatan emosinya kuat atau yang relevan sama tujuan kita, itu otomatis dapat label prioritas lah, disimpan lebih lama. Otomatis ya? Ya, ada proses otomatisnya. Tapi, bab 11 ini nambahin dimensi kontrol sadar di atas itu. Kita bisa secara aktif menciptakan isyarat prioritas, create priority cues istilahnya. Menciptakan isyarat prioritas. Maksudnya kita kayak ngasih stabilo gitu ke ingatan tertentu, gimana caranya? Persis. Caranya ya dengan secara sadar mikirin atau bahkan ngomong ke diri sendiri, kenapa sih info ini penting buat Anda ingat? Misalnya nih, pas baca artikel ini Anda bisa mikir, oh konsep outsourcing memori ini nyambung nih sama kebiasaan digital gue. Atau pas dengar nasihat, wah poin ini bisa diterapin besok di kantor. Oh, jadi kita kasih konteks dan relevansi personal gitu ya? Tepat. Dengan secara aktif ngasih makna dan relevansi personal, Anda itu kayak lagi bisikin ke otak. Yang ini penting nih, simpen baik-baik ya. Itu ngebantu otak buat prioritasin penyimpanannya. Wah, jadi kita bisa jadi kayak kurator buat ingatan kita sendiri ya? Nentuin mana yang layak masuk pameran utama. Menarik, menarik. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke ingatan yang nggak kita inginkan, kayak si Elizabeth tadi. Gimana caranya kita nurunin prioritasnya atau bahkan nyegah dia muncul terus? Disinilah masuk konsep supresi memori kan? Benar sekali. Supresi memori. Ini adalah upaya aktif dan disengaja buat nyegah ingatan tertentu masuk ke kesadaran kita. Risetnya Michael Anderson yang disebut di bab 11 itu penting banget di sini. Dia nunjukin kalau ini tuh bukan sekedar, ngalihin perhatian sebentar. Bukan cuma distraksi ya? Bukan. Ini proses kognitif yang nuntut usaha mental yang lumayan gede. Buku ini pakai analogi yang kuat banget sih, kayak menginjak rem mental. Slamming on the mental brakes. Bukan cuma belok, tapi benar-benar ngerem lajunya. Pas banget itu analoginya. Bayangin deh Anda lagi megang gelas, terus kepleset, refleksnya kan mungkin ngelempar gelas itu ya. Tapi Anda bisa secara sadar nahan refleks itu biar gelasnya nggak pecah. Nah, supresi memori itu mirip gitu. Gimana tuh miripnya? Pas ingatan yang nggak diinginkan, misalnya rasa malu si Elizabeth tadi, mulai nyelinap ke pikiran, Anda secara aktif ngerahin tenaga mental buat dorong dia balik, ngehambat jalur akses ke ingatan itu. Tapi ini artinya ngapus ingatannya, jadi lupa sama sekali gitu. Nah, ini penting buat dipahami. Ini bukan ngapus ingatan. Ingatannya tuh masih kesimpen di mana gitu di jaringan saraf Anda. Supresi itu lebih kayak bikin jalan ke ingatan itu jadi lebih susah diakses. Oh. Ibaratnya kayak jalan setapak yang jarang dilewatin. Lama-lama kan ketutup rumput liar, semak belukar, jadi makin susah buat dilewatin. Nah, makin sering Anda berhasil ngerem kemunculannya, makin susah juga ingatan itu muncul spontan nantinya. Kedengerannya butuh disiplin tinggi ya. Realistis nggak sih buat dilakuin terus-menerus? Apalagi buat ingatan yang kuat banget atau emosional. Memang, butuh latihan dan usaha yang konsisten. Nggak gampang, apalagi buat ingatan yang mungkin traumatis atau emosinya kuat banget. Efektivitasnya juga bisa beda-beda ya antar orang, tergantung jenis ingatannya juga. Tapi bisa dilatih. Bisa. Penelitian nunjukin kemampuan supresi ini bisa dilatih dan ditingkatkan. Ini tuh keterampilan kognitif, sama kayak fokus atau konsentrasi. Kuncinya ya kesadaran pas ingatan itu muncul, terus kemauan buat secara aktif dorong lagi balik, lagi, dan lagi. Kadang kita perlu ingat kejadiannya. Misalnya gagal ujian dulu karena kurang belajar kan? Bisa jadi pelajaran. Tapi kita nggak mau terus-terusan ngerasain lagi emosi negatifnya kayak pas kejadian. Bisa nggak sih kita misahin fakta dari perasaannya pas nginget? Nah, Ini bentuk kontrol memori yang lebih halus ya. implikasinya juga dibahas di bab 11. Jawabannya, iya, mungkin. Dimungkinkan buat secara bertahap ngurangin intensitas muatan emosional dari sebuah ingatan tanpa ngelupain kejadiannya itu sendiri. Caranya gimana tuh? Ini melibatkan gimana kita secara sadar milih buat merekonstruksi ingatan itu pas kita akses lagi. Jadi alih-alih cuma muter ulang emosi mentahnya, kita bisa fokus ke pelajaran yang didapat,
makna yang bisa diambil, atau gimana kita udah tumbuh sejak saat itu. Oh, jadi kayak kita ubah cerita kita soal ingatan itu ya, ngasih narasi baru. Bisa dibilang gitu, dengan secara sadar ngarahin fokus kita ke aspek pembelajaran atau perspektif yang lebih dewasa, pas ingatan itu muncul, kita bisa pelan-pelan jinakin respon emosional yang nyertainya. Lama-lama, Anda mungkin masih ingat jelas kejadiannya, tapi rasa sakit, malu, atau marah yang dulu ada, udah nggak sekuat itu lagi. Ini juga bentuk kontrol aktif atas bagaimana Anda ngalamin lagi masa lalu Anda. Wah, keren juga ya. Ternyata kita punya cukup banyak alat buat ngelola memori kita. Lebih dari sekedar pasrah nerima aja apa yang muncul. Kalau gitu, yuk kita rangkum deh apa aja langkah konkret yang bisa Anda, pendengar kami, mulai terapin nih dari bab 11 ini. Biar jadi manajer memori yang lebih oke. Tentu. Ada beberapa strategi praktis yang bisa diambil langsung dari bab 11. Pertama, biasakan menciptakan isyarat prioritas. Yang tadi itu ya. Iya, pas Anda dapat info baru atau ngalamin sesuatu, coba deh luangin waktu bentar buat mikir. Kenapa ini penting buat saya ingat? Atau, apa sih inti utamanya yang perlu saya pegang dari sini? Ngasih label kepentingan secara sadar kayak gini, bakal nguatin penyimpanannya di otak. Jangan anggap semua info sama pentingnya. Oke, jadi editor aktif buat otak sendiri. Terus, apa lagi? Kedua, bersikaplah lebih sengaja dan strategis soal outsourcing memori. Tanyain ke diri Anda, info ini beneran perlu saya hafalin? Atau cukup simpen di tempat lain? Mana info yang krusial buat pemahaman mendalam? Mana yang sifatnya teknis atau sementara aja? Biar nggak kebablasan ngandelin alat ya. Betul. Di era digital nih gampang banget nyimpen semua di luar kepala. Tapi pastiin Anda nggak ngorbanin pembentukan pengetahuan internal yang solid demi kemudahan sesaat. Pikirin baik-baik investasi memori Anda. Siap. Penting nih, biar kita nggak kehilangan kemampuan mikir mandiri cuma karena ada Google. Strategi berikutnya? Ketiga, buat ingatan yang nggak diinginkan atau intrusif, praktekkan secara aktif menyingkirkannya dari pikiran. Push it out of mind, gitu. Pas ingatan itu muncul, jangan cuma coba ngalihin perhatian, tapi pakai rem mental tadi. Sadari kemunculannya terus rem. Iya, sadari kemunculannya, terus secara sadar, arahin fokus Anda menjauh. Tolak buat muter ingatan itu di kepala Anda. Lakuin ini tiap kali dia coba masuk. Ingat, ini latihan. Butuh sabar dan konsisten. Jadi bukan menghindar ya, tapi ngadapin kemunculannya dengan cara aktif ngusir dari panggung kesadaran kita. Tepat sekali. Ini latihan pengendalian kognitif. Meskipun sulit, bisa ngasih Anda rasa kendali yang lebih besar atas pikiran Anda sendiri. Baik, jadi kalau kita simpulkan ya, meskipun kita nggak bisa segampang itu ngedelete ingatan kayak file komputer, Kita sebenarnya punya pengaruh yang jauh lebih besar loh daripada yang kita duga. Kita bisa mempengaruhi apa yang lebih mungkin nempel, apa yang cenderung pudar, dan bahkan gimana kita ngerasain suatu peristiwa pas ngingetnya lagi. Kuncinya ada di keterlibatan aktif dan usaha sadar kita. ini bukan proses pasif ya. Kontrol memori, mau itu nyimpen, neken, atau ngelola emosinya, butuh kerja keras mental. Kayak ngelatih otot aja. Betul sekali. Otak kita itu kan plastis ya, bisa dilatih. Dengan memahami mekanismenya, kayak yang dijelasin di bab 11 ini, dan secara sadar nerapin strategi-strategi tadi, Anda bisa jadi navigator yang lebih andal lah buat ngarungin lautan ingatan Anda sendiri. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Mengingat bahwa neken ingatan yang nggak diinginkan itu mungkin, tapi butuh usaha mental yang aktif, gimana ya pilihan sadar kita buat nggak terus-terusan mikirin penyesalan kecil, kesalahan masa lalu, atau bahkan pengalaman sulit? Gimana itu secara perlahan bisa ngebentuk ulang narasi pribadi kita? Pertanyaan bagus. Gimana? Pengeditan sadar ini milih buat nggak ngasih panggung ke ingatan tertentu, ikut ngebentuk siapa diri Anda hari ini, dan juga visi Anda tentang masa depan. Wah, itu pertanyaan yang layak banget buat kita refleksikan lebih dalam ya, oleh kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.